Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembahasan ANSYS. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang analisis fluida aliran air dam. Kalau kita perhatikan gambar, ya, ini adalah dam penahan air. Kemudian di bagian kiri air terisi setinggi 10 meter. Kemudian di bawah air ini, ya, ini kita katakan adalah biasanya bisa seperti tanah, bisa seperti semen yang kita lakukan penyemanan pada tanah, ya. Jadi kalau kita asumsikan misalnya bagian ini adalah tanah dengan conductivity materialnya 5, ya. Nah, jadi dalam kasus ini yang akan kita analisis adalah bagaimana distribusi, ya, tekanan yang terjadi di bagian sekeliling dam ini. Jadi air yang tingginya 10 meter itu kan menekan, ya, ada tekanan yang terjadi di penampang ini. Berapa besar tekanannya? Kalau kita perhatikan itu adalah berdasarkan tingginya. Jadi kalau makin tinggi air ke atas, maka tekanan di sini akan semakin besar. Dan keluaran atau bagian kanan dari dam ini, air terisi sebesar 0,5 meter. Jadi dalam kondisi ini bisa kita perhatikan ada dua beban yang bekerja. Beban yang pertama adalah di bagian kiri ini, ya, sebesar 10 meter. Kemudian bagian kanan sebesar 0,5. Jadi sebenarnya tekanan itu adalah, kalau kita gunakan rumus adalah rho GH, ya, rho GH, massa jenis kali gravitasi kali H, ya. Jadi di sini dia dipengaruhi oleh H, ya, nilai H saja yang kita masukkan di sini. Oke, baik, kita akan menganalisis bagaimana kondisi di sini, bagaimana flux, ya, flux tekanan, ya, karena dia menekan, flux tekanan, tapi flux tekanan ini nanti dalam satuan meter. Kan angka yang kita masukkan bukan mg H, ya, tapi hanya saja. Oke, baik. Berarti di sini kita akan analisis seperti ini. Yang kita analisis, ingat, bukan penahannya ini, tapi adalah bagian ini yang ada di sekeliling dam ini, ya. Oke, baik, kita perhatikan dan kita lakukan pembahasan dengan ANSYS. Jadi kita gambar nanti adalah penampang yang ini, dan beban yang kita berikan nantilah di sini sebesar 10 meter, sedangkan di sini ada beban sebesar 0,5 meter. Awal sekali kita berikan judul file, change title, analisis, ya, analisis aliran, ya, analisis aliran tekanan air di sekitar dam, ya. Oke, lalu kita masuk ke preferences. Jenisnya kita ambil thermal kembali, ya, walaupun ini berasal adalah aliran, tapi dalam kasus ini kita analogikan dengan thermal, masih bisa, ya, thermal. Oke. Lalu preprocessor, element type, add, edit, delete, add, lalu pilih solid, lalu pilih 8 node 77. Oke, close, lalu berikan material properties, material models, thermal, conductivity, isotropic, kita berikan 5, ya. Oke, close, lalu kita gambar, kita modelkan, ya. Modeling, create areas, rectangle, kemudian by two corner, ya, by two corner, ya. Lalu ada WP kita berikan 0, 0.
Total penampang itu adalah 16 kali 5. Oke, atau apply ya, sehingga terbentuk seperti ini. Lalu seterusnya kita gambar satu lagi yang kecil tadi ya, memotong di sini. Ini koordinatnya 5 4 4 1. Oke, di sini kondisinya tidak pas di tengah. Lalu kita lakukan proses pemotongan. Kita ke operate, boolean, subtract, areas. Kita pilih penampang besar. Ya, ini penampangnya pemilihannya salah ya. Jadi bisa kita klik kanan mouse, klik kiri, klik kanan lagi, lalu pilih lagi. Jadi sudah terpilih yang besar. Oke, baru kita pilih yang kecil. Oke, sehingga sudah terpotong seperti ini. Seterusnya kita melakukan proses meshing. Ya, kita melakukan proses meshing seperti biasa. Meshing, lalu size control, manual size, global size. Di sini besar meshing yang kita berikan adalah sebesar 2 ya. Oke, 2 meter. Lalu kita update mesh, areas, free, pitch all. Ya, maka terbentuk seperti ini. Ya, terlalu besar meshingnya ya. Jadi untuk meshing kita perkecil lagi boleh, atau kita perbesar lagi boleh, tidak ada masalah. Ya, kita pilih satu, kita ulang. Size controls, manual size, global size 1 ya. Oke, dari meshing ya. Lalu kita update lagi mesh, areas, free, pitch all. Yes ya, oke. Ya, jadi sekarang seperti ini kondisinya. Baik, seterusnya kita berikan beban. Tadi beban yang bekerja di sini adalah sebesar 10 meter. Di sini bekerja beban sebesar 0,5 meter ya. Kita kembali ke gambar. Di sini tadi 10 meter tekanannya. Kemudian di sini tekanannya adalah 0,5 meter. Jadi kita ke solution, define load, apply. Ya, thermal ya. Kita pilih temperatur, online boleh. Kita pilih di sini. Oke. Kita pilih temp ya. Di sini besarnya 10 meter. Oke. Lalu ulangi lagi, apply thermal temperature online. Di sini kita pilih online sehingga di sini. Oke. Kita berikan 0,5. Oke. Seperti ini kondisinya. Baik, seterusnya kita akan lakukan proses mengeksekusi karena pemberian beban sudah selesai. Kita ke solve, current ls. Oke. Oke, solution is done muncul, berarti sudah sukses, nggak ada masalah. Kita close semua. Lalu kita ke general post plot. Kita ingin melihat this result, plot langsung ya, plot result, contour plot, dan nodal solution. Kita pilih nodal temperatur ya, berarti nodal temperatur adalah distribusi tekanan yang tingginya tadi mulai dari 10. Oke. Nah, bisa kita lihat, berarti di sini tekanan paling besar terjadi. Kalau tadi di sini misalnya 10, maka bergeser ke bawah, bisa kita lihat seperti ini. Ya. Dan kalau kita perhatikan tekanan paling kecil itu kondisinya di sini. Ya. Jadi akibat tekanan 10 meter tadi ke bawah, maka terjadi tekanan di sini 10 dan bergeser ke bawah semakin kecil tentunya. Ya, ini tekanan. Lalu yang di sini yang 0,5 ya. Nah, jadi di sini adalah tekanan yang paling kecil terjadi, tentunya di bagian sini ya, bagian jauh. Dan kalau ingin kita melihat flux aliran ya, flux aliran tekanan ya, flux aliran tekanan, kita ke nodal solution,
thermal flux ya, thermal flux vector sum. Oke. Nah, seperti ini. Maka disinilah aliran tekanan itu paling besar nih. Ya, boleh kita katakan tekanan paling besar di sini. Besarnya 10,76608. Ya, ini besarnya. Kemudian kalau kita ingin melihat pergerakannya, vektor plotnya, redefine it, flux and gradient, thermal flux ya, kita pilih. Oke. Nah, seperti ini. Jadi tekanan itu di sini dia. Berarti di sini kecepatan ya, kecepatan tekanan itu, pergeseran itu adalah paling besar. Sedangkan di sini tadi adalah besar, tekanan yang paling besar. Dari sini maka ke sini makin kecil. Nah, demikian ya. Baik, seterusnya jika kita ingin melihat grafik bagaimana distribusi atau bagaimana grafik yang terjadi di sepanjang sini, kita ingin melihat fluxnya dari bawah ke atas. Otomatis nanti kalau dari gambar ini kita lihat sini nanti paling bawah paling kecil, naik ke atas nanti akan semakin besar ya. Jadi dalam kasus ini yang akan kita lihat adalah di sini. Jadi langkah yang kita lakukan adalah kita beralih ke path operation, define path on working plane. Oke ya. Ini kita perbesar lagi biar gampang dalam pemilihan titiknya. Kita pilih di sini sampai atas. Oke. Kita berikan namanya path AB. Ya, itu lintasan ya, kita lihat grafiknya. Oke, lalu setelah ini kita tutup, kemudian map on to path, kita tuliskan di sini labelnya kecepatan ya, velocity, lalu kita pilih flux and gradient, kita pilih di sini thermal flux ya, jadi thermal di sini identik dengan tekanan ya, tekanan flux. Oke. Lalu kita minta grafiknya, plot path on graph velocity ya. Oke. Nah, seperti ini grafiknya. Jadi di bagian paling bawah tadi, bagian paling bawah besarnya adalah fluxnya ya 4, naik ke atas sampai paling atas adalah 5,759, dan bukan di sini terjadi tekanan fluxnya yang paling besar ya. Kita tadi hanya ingin mencari atau menentukan grafik di sepanjang lintasan yang kita pilih tadi. Oke, baik, seterusnya untuk menganimasikan distribusi tekanan animate di format result. Distribusi tekanan berarti kita pilih dot temperature temp. Oke. Nah, seperti ini, satu arah saja. Seperti itu ya, tekan dari atas. Ya, demikian pembahasan tentang analisis fluida. Ya, fluida yang kita bahas adalah fluida di bagian sini, tempat penahan air. Ya, tempat penahan air. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.